di Pekalongan diduga terjadi pasca Lebaran, Saudara. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan juga mengatakan, pasien COVID-19 yang dimakamkan biasanya ada dalam kurun 3 hari sekali, namun pada bulan Juni ini justru mengalami peningkatan hingga tim melakukan pemakaman setiap harinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Indra Dwi Purnomo di sana. Halo Indra, selamat sore. Selamat sore Nila. Indra, bisa dijelaskan apakah benar informasi bahwa tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Pekalongan melakukan pemakaman hingga lebih dari 10 jenazah COVID dalam satu hari? Iya, betul Nila. Berdasarkan keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan Budi Raharjo, bahwa pada hari Sabtu 19 Juni 2021, tim Satgas pemakaman COVID-19 di Kabupaten Pekalongan melakukan pemakaman 11 jenazah yang terpapar COVID-19. Begitu Nila. Indra, dari 11 jenazah tersebut bisa dirinci secara lebih detail berasal dari kecamatan mana saja jenazah tersebut? Iya Nila, berdasarkan dari keterangan bahwa 11 jenazah itu tersebar di 5 kecamatan, diantaranya 5 kecamatan Kesesi, Kecamatan Siwalan, kemudian Kecamatan Kajen, selanjutnya Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Kedungmuni. Dan bahkan kemarin juga tim dalam satu hari melakukan pemakaman 3 jenazah sekaligus di satu desa yang ada di Kecamatan Kesesi. Begitu. Dengan adanya hingga 11 pasien atau jenazah COVID-19, apakah bisa dikatakan bahwa memang di Pekalongan sendiri angka kasus COVID-19 semakin meningkat, Indra? Ya, betul. Berdasarkan dari keterangan Kepala BPBD, semenjak bulan Juni ini untuk angka kematian COVID-19 di Kabupaten Pekalongan memang terjadi tren kenaikan, bahkan di bulan-bulan sebelumnya tim hanya melakukan 3 hari sekali untuk melakukan pemakaman jenazah, namun di bulan Juni ini pasca Lebaran tim bahkan sampai 11 jenazah dimakamkan oleh tim Satgas pemakaman COVID-19. Begitu. Dari tim BPBD Kabupaten Pekalongan sendiri sebenarnya menyiapkan berapa tim untuk melakukan pemakaman jenazah COVID-19 ini? Ya, dari tim BPBD sendiri sudah menyiapkan 4 tim dan 1 tim itu terdiri dari 12 anggota dan itu gabungan dari PMI, BPBD, Bagana, dan ada 2 dari 1 personil dari Babinsa dan 1 personil dari Babin Kamtibmas untuk mengawal berjalannya pemakaman COVID-19 di Kabupaten Pekalongan. Begitu. Indra, terakhir ini kan memang angka COVID-19 masih tinggi. Apa imbauan dari pihak terkait pada masyarakat adanya COVID-19 di Kabupaten Pekalongan ini? Ya, dari Satgas COVID-19, dari tim pemakaman COVID-19 Kabupaten Pekalongan, Budi Raharjo menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menaati himbauan-himbauan dari pemerintah setempat guna untuk mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan yang saat ini masih ada dan tren untuk kematiannya sangat tinggi sekali. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Indra Dwi Purnomo, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hantaman pandemi begitu terasa bagi pelaku UMKM di Kabupaten Muba, khususnya pedagang ikan salai atau sale. Penjualan makanan khas daerah Sumsel ini pun turut menyusut dari pembeli karena faktor sulitnya ekonomi. Omset para pedagang bahkan anjlok hingga 80% akibat pandemi saat ini. Selain itu, untuk mendapatkan bahan baku ikan pun dikatakan sejumlah pedagang mengalami kesulitan. Sejumlah pedagang lantas berharap pemerintah bisa memperhatikan pelaku UMKM. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Sripo Kuada Fajri Romadoni di sana. Halo Fajri. Fajri, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Nila. Ya. Fajri, bisa diinformasikan untuk omset penjualan dari pedagang sale begitu ya? Sekarang sejak pandemi berapa, kemudian sebelum pandemi berapa omset yang mereka dapatkan?
Terima kasih Nila. Kalau sebelum pandemi, omset penjualan ikan salei oleh pelaku UMKM di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya itu sekitar 5 sampai 6 juta untuk per hari ya. Kalau untuk kami ya, kalau untuk pandemi saat ini tidak menentu. Inilah bisa sampai 700 dan 800 ribu per hari. Itu 80% kurang lebih anjloknya gitu. Inilah. Fajri, untuk ikan salei sendiri sebenarnya apa yang paling mahal dan yang paling sering dibeli oleh warga? Terima kasih Nila. Kalau yang paling banyak dicari oleh masyarakat, khususnya untuk oleh-oleh Nila, itu kebanyakan ikan baung dan ikan gabus itu, karena mereka itu memiliki sifat dan rasa yang lebih tebal dagingnya gitu, kalau sudah diasap gitu Nila. Untuk saat ini kan pedagang mengatakan omsetnya juga turun begitu kan, kemudian apa keluhan oleh sejumlah pedagang menyikapi turunnya omset mereka ditambah sekarang juga sedang pandemi COVID-19 begitu? Sejumlah pedagang berharap bantuan dari pemerintah khususnya UMKM agar bisa memberikan bantuan modal untuk membeli sejumlah bahan baku dan promosi ikan tersebut. Nah, jadi sehingga penjualan ikan salai yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin akan kembali meroket nih lah. Artinya memang butuh dukungan dari pemerintah begitu ya, agar omset mereka juga bisa kembali normal. Terima kasih banyak Fajri atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara, setelah ini masih akan ada beragam informasi yang kami sajikan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Sri Sultan Hamengkubuwono X membuka opsi menerapkan lockdown buntut melonjaknya kasus positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta.
Ia juga menggelar pertemuan dengan sejumlah bupati dan wali kota untuk membahas wacana lockdown tersebut. Menurut Sri Sultan, lockdown adalah pilihan terakhir yang akan diambil untuk menekan kasus positif COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jogja ada Miftahul Huda di sana. Halo Miftahul, selamat sore. Miftahul Huda, selamat sore. Baik, Miftahul, kami masih belum bisa mendengarkan suara Anda. Oke, ya. Baik, Nila, bisa saya sampaikan, saat ini saya berada di Jalan Malioboro, di kota Yogyakarta, dan baru saja Sri Sultan Hamengkubuwono, Gubernur DIY, menggelar rapat koordinasi dengan Satgas COVID-19 Nasional. Itu membahas terkait beberapa kondisi ya, situasi di DIY, khususnya COVID-19 ini, dan memang betul bahwa akan ada rapat dengan bupati dan wali kota, khususnya untuk membahas opsi atau wacana lockdown yang dikeluarkan Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono kemarin. Nah, untuk keputusannya akan ada koordinasi lebih lanjut dengan bupati dan wali kota di DIY besok rencana Senin, dan itu juga diikuti dengan para dokter-dokter. Dan perlu diketahui untuk situasi COVID-19 di DIY ini, maksud saya itu untuk per hari ini penambahan kasusnya sudah mencapai 665 kasus, sehingga total kasus positif COVID-19 di DIY ini mencapai 52.641 kasus. Nila. Miftahul, kemudian untuk pertemuan Sri Sultan dengan Satgas COVID-19 ini, apa arahan dari Sri Sultan untuk menekan angka penularan COVID-19? Baik, kalau untuk pertemuan hari ini, hasil pertemuan dengan tim Satgas Nasional, tadi memang membahas terkait daerah atau wilayah mana saja yang termasuk dalam zona merah. Nah, dari hasil pertemuan tadi, Sri Sultan berharap tingkat RT atau kelurahan dan juga desa ini terus berupaya untuk menekan dengan cara memperketat wilayah masing-masing. Inilah. Untuk pertimbangannya sendiri, Miftahul, apa sebenarnya pertimbangan dari Sri Sultan untuk menerapkan lockdown di wilayah DIY? Baik, sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil report harian ya, kasus COVID-19, itu rata-rata per hari, beberapa hari yang lalu itu antara 400, 500, bahkan hari ini sudah sampai 665. Nah, atas dasar itu kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono sempat melemparkan opsi untuk lockdown yang beberapa hari kemarin dilontarkan. Nila. Artinya lockdown adalah pilihan terakhir untuk bisa menekan angka COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat ya, Miftahul. Miftahul, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga yang diterkam buaya di kawasan PT BSM Desa Dukong Belitung Timur ditemukan tak bernyawa pada hari ini. Korban merupakan pekerja di divisi pasir bangunan PT BSM. Saat ditemukan, kondisi korban diketahui sudah tidak utuh. Berdasarkan keterangan dari Komandan Posar Belitung, proses evakuasi korban berlangsung cepat karena dikhawatirkan akan ada serangan lain dari buaya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan Pos Belitung, ada Suharli di sana. Halo Suharli, selamat sore. Selamat sore. Baik, Nila. Bisa diinformasikan, Suharli, dari pencarian ini dimulai pukul berapa dan melibatkan berapa tim hingga akhirnya korban ditemukan? Baiklah. Bisa saya sampaikan, hari kedua pencarian korban hilang diterkam buaya atas nama Japri Ahmad, karyawan PT BSM yang berlokasi di Desa Dukong, Kecamatan Simpang Pesak ini, dimulai pada pukul 8 pagi.
Pencarian korban terbagi menjadi 2 tim. Fokus pencarian korban hari ini menyisir jalur Bandar Rawa dengan daratan. Sedangkan tim keduanya tadi menyisir di seputaran wilayah daratan lainnya juga. Baik. Suharli, kemudian bagaimana suasana pada saat pencarian dan ketika korban ditemukan, bagaimana kondisinya? Ya, baik Nela. Penemuan korban diterkam buaya cukup dramatis karena diketemukan, sudah tidak dalam keadaan utuh lagi. Saat itu juga tepat di depan tim SAR gabungan, mohon maaf, di depan jenazah itu ada 2 ekor buaya yang sedang menunggu. Tim SAR gabungan cukup berhati-hati dalam proses pengambilan jenazah tersebut. Mereka melakukan cara manual untuk mendekati jenazah korban karena di situ juga terdapat banyak kayu-kayu, ranggas maksud saya, dan rerumputan yang juga lumayan tinggi, barulah bisa dievakuasi. Proses evakuasi tergolong sangat cepat karena tim SAR juga tidak mau ambil resiko karena takut didatangi oleh binatang buas lainnya. Setelah evakuasi, kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh tim SAR terhadap jasad korban, Suharli? Baik, tim SAR kemudian membawa jenazah ke daratan dan sesampai di daratan pihak keluarga juga sudah menunggu. Selanjutnya jenazah korban dibawa pihak keluarga kembali ke rumahnya yang berada di Desa Prawas, Kabupaten Belitung, yakni di kabupaten di sebelah di Belitung Timur, untuk dikebumikan. Demikian. Baik, saudara wartawan kami tadi juga telah melakukan wawancara dengan Danpos Basarnas Belitung. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya, kejadiannya kita langsung dari 07.00 kita nunggu situasi kena banyak binatang yang keluar. Pada jam 10:27, tim gabungan berhasil menemukan korban yang hilang dengan posisi bagian tubuh terluka dan ada bagian tubuh yang terpisah. Dan juga yang sangat mengerikan bahaya karena di situ banyak binatang yang keluar dan ditunggu oleh binatang. Makanya kita sterilkan tempat itu, jadi kita harus keluar dari tempat kejadian karena banyak binatang buas yang menunggunya. Oke. Posisi korban ditemukan di sekitar rawa atau seperti? Kita menemukannya ke utara di rawa-rawa itu, tapi ditunggu oleh 2 binatang buas. Ada dua binatang buas yang menunggu. Yang menunggu, tapi di sekelilingnya lagi lebih ada 1-2 juga yang menunggunya. Oke. Untuk saat ini kondisi korban sudah dievakuasi, langsung dibawa ke rumah duka. Iya. Oke. Bisa diceritakan mungkin sedikit kendala yang terjadi di lapangan saat melakukan evakuasi korban diterkam buaya kali ini? Kendalanya tim SAR kena banyak binatang buas dan banyak ranting-ranting kayu yang bisa membahayakan penolong, berebut, membahayakan, dan ada binatang buas yang sering keluar berkeliaran dan menunggu korban. Untuk jenazah tadi langsung dikirim ke Tanjung Pandan atau seperti apa? Ya, kalau jenazah dibawa langsung oleh pihak keluarga ke rumah duka. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekda Nias Utara yang belakangan menjadi sorotan lantaran digerebek bersama 5 wanita di sebuah tempat hiburan malam, dikabarkan kini masuk rumah sakit jiwa. Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara juga saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Sekda Nias berada di RSJ sejak Sabtu kemarin. Sekda Nias Utara diduga masuk rehabilitasi bersama dengan 8 orang lainnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama dengan saya, wartawan Tribun Medan. Ada Goklas di sana. Halo Goklas, selamat sore. Ya. Goklas, selamat sore. Halo, selamat sore Nila. Goklas, bisa diinformasikan untuk informasi terkini kabar bahwa Sekda Nias Utara ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa setelah digerebek kasus narkoba, seperti apa informasinya? Ya, sebelumnya memang Sekda Nias Utara, Pak Yafeti Nazara, itu
sempat digerebek oleh pihak kepolisian saat pesta narkoba di Karaoke Bosku pada Minggu tanggal 13 Juni 2021. Nah, proses ini terus berlanjut hingga pada akhirnya dia dijatuhkan hukuman untuk direhabilitasi. Itu berdasarkan hasil asesmen dengan Badan Narkotika Sumatera Utara. Dan pada hari Sabtu pagi kemarin, itu Pak Yafeti bersama dengan 8 orang lainnya telah dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Idrem. Namun memang dari ke-9 orang tersebut yang telah masuk Prof. Idrem itu, Sekda Nias sampai saat ini sempat dikabarkan diduga pulang ke kampung halamannya. Dan saat ini Tribun Medan sudah mendapatkan informasi dari beberapa pihak, termasuk dari Wakil Bupati Nias Utara. Dia mengatakan memang sampai saat ini belum mengetahui bahkan keberadaan dari Sekda Nias tersebut. Karena mereka belum mendapatkan informasi dari kepolisian apakah Sekda Nias tersebut bahkan direhabilitasi di mana, dan juga apakah kabar benar terkait Sekda Nias yang pulang ke kampung halamannya. Untuk perkembangan kasus narkotika yang kemudian menjerat Sekda Nias ini seperti apa, Goklas? Apa hubungan hukuman untuk oknum tersebut kemudian? Sampai saat ini berdasarkan keterangan dari Polrestabes Medan, itu dari Kasat Reskrim Narkoba, Kompol Oloan Siahaan, mereka mengatakan bahwa Pak Sekda Nias ini hanya dijatuhi hukuman rehabilitasi dan tidak terjangkit pada kasus pengedaran narkoba yang ada di karaoke tersebut. Nah, sampai saat ini pihak kepolisian juga sudah mendapatkan 2 tersangka, yakni adalah mantan pegawai dari karaoke tersebut yang dinaikkan statusnya sebagai pengedar narkoba. Untuk kasus yang menyeret Sekda Nias ini, kemudian siapa saja yang ditangkap, Goklas bisa dijelaskan, dan apa hukuman yang kemudian menjerat orang-orang selain Sekda Nias ini? Ya, sebenarnya selain Sekda Nias itu ada juga ASN dari Kesbangpol Nias Utara, dan dikatakan bahwa Kesbangpol Nias Utara ini dia juga dihukum rehabilitasi dan dimasukkan bersama-sama dengan Sekda Nias tersebut, artinya berada dalam 9 orang yang dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Idrem ini. Dan memang sampai saat ini untuk informasi yang dia diduga pulang ke Nias Utara, pihak kepolisian tadi saat dikonfirmasi telah mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar adanya. Bahkan pihak kepolisian sempat menugaskan anggotanya yang berada di Rumah Sakit Jiwa Prof. Idrem untuk memoto situasi terkini dari Sekda Nias Utara. Dan terlihat memang dari foto yang diberikan oleh Polrestabes Medan, Sekda Nias tersebut masih berada dalam ruangan, dalam satu kamar dengan kondisi yang sangat fit. Artinya informasi bahwa Sekda Nias Utara ini keluar dari Rumah Sakit Jiwa dan kembali ke kampung halamannya bisa dikatakan adalah informasi hoax, Goklas? Nah, sampai saat ini dari pihak kepolisian mengatakan tidak benar bahwa Sekda Nias tersebut berada ataupun pulang kampung ke Nias Utara. Namun untuk lebih jelasnya memang dari pihak rumah sakit sendiri mengatakan bahwa untuk lebih pastinya lagi besok di jam kerja dari Rumah Sakit Idrem tersebut pihak dari jurnalis ataupun wartawan bisa dapat langsung melihat ataupun mengkonfirmasi langsung terhadap rumah sakit. Baik, terima kasih banyak Goklas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Warga di sekitar Sungai Lempuing Oke terus dibuat resah dengan munculnya buaya di pinggiran sungai. Video keberadaan buaya tersebut sebelumnya viral di media sosial dan diabadikan oleh warga melalui kamera ponselnya. Munculnya satwa tersebut diduga karena udara di dalam air sungai meningkat panas di awal musim kemarau. Masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan buaya tersebut lantas meminta adanya tindakan langsung dari pemerintah untuk mengatasi hal itu. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Winando di sana. Halo Winando. Halo Nila. Jelas Nila. Baik, Winando bisa diinformasikan bagaimana keadaan terkini? Apakah masih terlihat buaya di bantaran Sungai Lempuing tersebut? Oke Nila, saya Winando Nila. Selamat sore Tribunas. Kalau dari
Informasi terkini tadi malam saya langsung menanyakan kepada pihak kecamatan melalui camat Lempuing Jaya. Dia mengatakan bahwa kemarin sempat salah satu warganya melihat lagi adanya buaya dengan ukuran sekitar 3 meter dan berwarna putih nila. Itu lokasinya tetap di bantaran Sungai Lempuing Jaya, namun dari 2 informasi yang sebelumnya didapatkan bahwa buaya itu pertama kali muncul di desa Rantau Durian, itu tepatnya di sekitar halaman makam Puyang Pati. Itu warga sana melihat ada 2 ekor ya, nilai ya. Yang pertama itu warna hitam dengan ukuran sekitar 7 meter dan satu lagi warna putih dengan panjang berkisar 3 meter nila. Dan tepat pada tanggal 17 Juni atau hari Kamis kemarin, masyarakat kembali melihat, namun lokasinya cukup jauh nila. Saat ini lokasinya yang dilihat ini di Desa Tanjung Sari 1 yang sama-sama masuk Kecamatan Lempuing Jaya, namun lokasinya itu berjarak sekitar 5 km lebih nila. Dan itu waktu yang kedua kalinya ini warga melihat saat hendak memancing nila. Jadi begitu dia hendak memancing, waktu saya konfirmasi begitu kan, nah jadi dia melihat ada buaya dengan mulut menganga ya nila ya, mulut menganga, dan dia sempat mengabadikan video itu dan dibagikannya di sosial media Facebook nila. Baik, Inilah. Winando, kemudian ini kan sudah banyak laporan dari masyarakat tentang adanya buaya yang kemudian muncul begitu ya di permukaan. Apa langkah yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah setempat? Apakah akan segera dilakukan penangkapan terhadap buaya tersebut atau seperti apa informasinya? Oke Nila, saya sudah 2 kali mengonfirmasi langsung ke ini kan kalau di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada BKSDA Nila. BKSDA itu kembali ke Provinsi Sumsel, Sumatera Selatan. Jadi waktu saya menanyakan langsung ke Pak Ajisman, Kepala Pemadam Kebakaran Oki, dia mengatakan saat laporan pertama di tanggal 25 Mei lalu, dia menerjunkan 6 anggotanya nih lah ke lokasi. Dan waktu di lokasi itu dia sempat keliling di bantaran sungai tersebut, namun belum ditemukan buaya yang dimaksud nih lah. Dan saat laporan ini kembali diterima, dia akan mengonfirmasikan kembali ke BKSDA Sumatera Selatan nih lah untuk meminta bantuan, karena menurut ini pemadam kebakaran Oki, dia tidak memiliki alat yang dapat menangkap buaya tersebut nilai. Namun hingga kini BKSDA provinsi belum menanggapi dengan serius nilai. Meskipun masyarakat sekitar sudah resah dan khawatir karena masyarakat sekitar itu bergantung hidup dari mencari ikan di sungai inilah. Oke inilah. Oke, Winando, kemudian terkait adanya buaya ini, apakah sudah pernah ada kejadian yang menyebabkan korban jiwa? Kalau sejauh ini dari pihak kecamatan ataupun masyarakat sekitar belum ada nila korban jiwa. Namun dengan adanya munculnya buaya ini, masyarakat sekitar yang berkecimpung di sungai cukup khawatir dan panik nilah dan enggan untuk mencari ikan nilah. Baik, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, terkait dengan ada laporan dari masyarakat melalui Kades dan Pak Camatnya, anggota kami sudah turun ke lapangan, yaitu kasih operasi sama anggota kita sudah turun ke lapangan, namun di situ tidak ketemu kira-kira buayanya. Tapi ada cerita bahwa situ ada kira-kira buaya. Tapi anggota kita juga sudah ada surat dari Kadesnya, surat dari Kades, dan juga kami juga surat itu kami sudah menyurati ke BKSDA Diano di BKSDA provinsi. Nah, namun tapi kita tidak langsung ke situ, di situ kita melalui kasih yang di Palembang
bukan kasih opnya, apa namanya? Danru Damkar Provinsi, di situ sudah kita hubungi. Nah, dia ke BKSDA bahwa jawaban BKSDA ya sudah ditampungnya, bahwa dia sudah kira-kira dinjuknya nomor baik. Nah, jadi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari BKSDA. Pak, kalau waktu itu kan laporan dari ini Rantu Durian Dusun. Namo, ayo. Itu kan sudah cukup lama ya, Pak? Sudah kira-kira berapa? Ada surat dari Rantu Durian Namo. Sudah kira-kira 2 minggu. 2 minggu. Nah, ini kembali muncul di Tanjung Sari, Pak. Tanjung Sari ya. Tanjung Sari. Nah, ini kan satu kecamatan kan Lempuying Jaya. Apakah itu buaya yang sama atau gimana, Pak? Nah, itu kurang paham. Tapi menurut informasi masyarakat itu, waktu anggota kita ke lapangan bahwa katanya kalau ada timbul deler pula. Nah, itu. Nah, kemungkinan di situ kan ada puyang. Puyang apa namanya? Di situ? Ada puyang di situ, mungkin itu puyang itu mungkin. Nah, informasi dari Pak Camat, dari Pak Hendra katanya Pak mungkin 7 meteran. Tapi kalau 7 meter lebar mungkin ya, dia panjang mungkin ya. Tapi mungkin tidak sampai, tapi mungkin baik. Oh, berarti banyak ya Pak ya? Kabarnya ada menurut informasi masyarakat itu 4. Tapi yang kejauhan katanya 2 itu. Nah, apakah dia memang buaya puyang situ kita tidak tahu. Pak, ini tuh pengaruh nggak Pak? Karena pengaruh kondisi kemarau ini Pak. Iya. Tadi informasinya dari Pak Camat itu anak buaya yang banyak muncul itu Pak. Nah, mungkin. Sungai Lempuying. Ya mungkin itu juga ada ya, kita sebabnya ada. Mungkin itu satu kemarau. Keduanya mungkin dia masalah makanan. Ya masalah makanan mungkin kurasa ya banyak masyarakat mungkin yang nangkap ikan. Nah, itu juga. Nah, berkaitan itu juga ada juga di mana? Di kecamatan mana ngomong dia kira-kira ada yang buaya timbul. Tapi yo kita selaku damkar ini bukan apa ya, kita sebenarnya tidak ketik pendidikannya. Iya, itu rescue sebenarnya itu. Nah, kita ini belum ada sekolah ke situ. Nah, seperti kita kemarin tuh di mana SP Padang ya. Kami akan kembali selesai jeda dengan informasi lainnya, saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Ratusan warga di Kota Serang, Banten melakukan aksi unjuk rasa saudara menutup akses jalan pada hari ini. Mereka menutup akses jalan dengan batang pohon pisang dan beberapa batang pohon lain. Hal ini dilakukan lantaran tidak adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah, hingga banyak jalan yang akhirnya rusak parah hingga berlubang. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin di sana. Halo Tajudin, selamat sore. Halo Nila, selamat sore. Tajudin, bisa diinformasikan mengapa warga kemudian menutup akses jalan tersebut dan di mana lokasi pastinya? Iya, tadi pagi sekitar jam 9.30, para warga menutup akses jalan menuju arah ke Terminal Pakupatan, di mana lebih tepatnya ke Kampung Banjaragung, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Baik, Tajudin, apa maksud dan kemudian tujuan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Banjaragung ini? Iya, maksud dan tujuan para warga melakukan aksi unjuk rasa ini lantaran jalan tersebut sudah lama tidak pernah diperbaiki menurut pengakuan warga, di mana akses jalan di sana itu banyak sekali jalan-jalan yang berlubang yang tidak pernah ada sentuhan dari pemerintah sendiri, kemudian sehingga membuat aksi para unjuk rasa turun ke lapangan dengan menutup akses jalan dengan pohon mulai dari pohon pisang dan pohon-pohon lainnya semuanya ditutup oleh para warga sehingga akses jalan tersebut kini ditutup. Untuk tuntutan warga pada pemerintah dalam aksi unjuk rasa ini apa saja, Tajudin? Ya, jadi masyarakat di Banjaragung sendiri menuntut bahwa pemerintah agar segera memperbaiki jalan tersebut, di mana jalan tersebut itu sebagai akses utama bagi para pengendara bis atau elf itu yang bertujuan ke Jalan Syekh Maulana Hasanuddin, di mana di situ itu merupakan jalan akses lalu lalang para bis untuk menuju ke pusat pemerintahan Provinsi Banten, di mana hal tersebut itu tuh membuat para warga yang merasa geram sehingga ingin pemerintah untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Apalagi menurut informasi yang diterima bahwa beberapa warga pernah mengalami kecelakaan, bahkan ada seorang ibu yang sedang hamil itu pun terjatuh dari motor tersebut. Tajudin, Anda tadi sempat mengatakan bahwa sejumlah warga kemudian menutup total jalanan yang berlubang itu. Kemudian setelah aksi ini, apakah jalanan langsung dibuka kembali atau dibiarkan begitu saja? Menurut informasi yang diterima bahwa hingga saat ini jalan tersebut masih tetap ditutup, di mana para warga tidak akan membuka jalan tersebut sampai ada dari pemerintah sendiri turun ke lapangan dan untuk memperbaiki tersebut. Menurut dari informasi dari Pak RW-nya sendiri, RW 9 itu mengatakan bahwa jalanan tersebut itu tidak bakalan dibuka sampai dengan pemerintah memperbaiki jalan itu secepatnya gitu. Apakah aksi unjuk rasa ini memang pertama kali dilakukan, Tajudin, atau sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh warga? Kemudian apa harapan dari warga Banjaragung sendiri terkait aksi unjuk rasa yang kemudian mereka lakukan? Ya, menurut informasi yang diterima bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan aksi unjuk rasa yang kedua, yang mana sebelumnya mereka pernah melakukannya itu di tahun 2020, tepatnya di bulan Februari. Dari sejak itu tidak ada pemerintah memperbaiki jalanan tersebut. Pernah katanya sempat ada diperbaiki, hanya saja itu diperbaikinya melalui swadaya masyarakat sendiri, sehingga kemudian rusak kembali dan hingga saat ini belum pernah diperbaiki oleh pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Sehingga harapan yang menjadi harapan masyarakat Banjaragung sendiri, pemerintah untuk lebih peka terhadap
masyarakat Banjaragung agar bisa memperbaiki jalan tersebut. Yang mana jalan tersebut itu merupakan jalan para bis atau elf yang menuju ke jalan pusat pemerintahan Provinsi Banten itu melalui jalan tersebut. Sehingga masyarakat meminta dengan cepat pemerintah bisa turun tangan untuk memperbaiki jalan tersebut. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga, wartawan kami tadi juga telah melakukan wawancara dengan Ketua RW Banjaragung dan sejumlah warga. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, Assalamualaikum, di hari ini, di hari Minggu, tanggal 20 Juni, sudah terjadi penculikan anggota Dewan nih. Karena kita udah resah, udah banyak korban, makanya kita ingin perwakilan, sebagai perwakilan rakyat kita ini, Bapak Haji Sofwan bisa mewakili aspirasi rakyat agar jalan ini segera diperbaiki. Silakan Pak Haji Sofwan menanggapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Banjaragung, warga Parung, warga terminal, warga Cidebuk, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada hari ini saya terus terang saja merasa prihatin karena memang di jalan ini, jalan penghubung antara jalan Syekh Nawawi ke terminal Pakupatan memang sudah lama rusak parah. Ini sangat prihatin juga. Tapi maksud saya jangan prihatin doang, ada tindakan konkret. Udah bertahun-tahun bro. Udah bertahun-tahun, bukan 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun. Udah warga udah banyak. Akan selanjutkan lebih dahulu ya. Saya akan mohon perhatian kepada wali kota dan juga gubernur Provinsi Banten, sebagaimana Dewan telah menganggarkan untuk pembangunan jalan ini segera dipercepat. Kalau tidak menggunakan anggaran murni, ya di APBD itu ada anggaran dana tak terduga namanya. Dana tak terduga. Segera bangun, besok bangun. Jadi gini, jujur aja, warga tidak pernah tahu ini APBD, APBO, APC, yang penting jalan betul. Karena ini pakai pajak. Kita bayar pajak, taat pajak. Jalan seperti ini, kita nggak peduli. Ini kota, provinsi nggak pernah peduli. Sudah capek. Penting jalan bagus. Oleh karenanya himbauan atas nama rakyat Banten, terutama wabil khusus Kota Serang, kepada wali kota, ya, dinas PUPR segera bangun jalan ini. Selama ini belum dibangun, jangan dilepas ya. Kita konsisten. Kita harus satu suara. Sebelum ada dibangun, jangan pernah dibongkar. Siapa yang tahu, kita tanggung jawab semua. RW paling depan. RW paling depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Dua warga desa Mandong Raya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, terperosok dan tercebur ke dalam Sungai Pinoh akibat lantai papan kayu jembatan gantung patah. Jatuhnya dua orang warga desa Mandong Raya dari jembatan gantung tersebut terjadi pada Sabtu 19 Juni 2021, sekitar pukul 20:12 waktu setempat. Korban, yakni seorang bocah 4 tahun yang kemudian ditemukan selamat, namun seorang nenek hingga kini masih dalam pencarian. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak, ada Agus Pujianto di sana. Halo Agus. Halo Nila. Agus, bisa diinformasikan ini seorang lansia terperosok dan tenggelam di Sungai Pinoh saat melintasi lantai papan jembatan gantung yang rapuh. Seperti apa kronologinya? Baik Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada, bisa saya laporkan bahwa musibah tenggelamnya Amispon, seorang lansia yang berusia 61 tahun, warga desa Mandong Raya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, itu terjadi pada hari Sabtu malam, sekitar pukul 20:12. Saat itu, Amispon berada di desa Jayakarya, kemudian menjemput cucunya yang berada di desa seberang, tepatnya di desa Mandong Raya. Saat pulang melewati jembatan gantung, lantai papan jembatannya patah, sehingga menyebabkan nenek dan cucunya itu terjebur ke sungai. Inilah.
Kabarnya anak berusia 4 tahun ini selamat. Agus, bagaimana kronologinya dan seperti apa upaya penyelamatan yang dilakukan? Benar Nila, satu anak berusia 4 tahun namanya Feral itu saat tercebur itu sempat berteriak. Teriakannya itu terdengar 3 kali oleh warga bernama Suhan. Suhan itu seorang motoris ponton penyeberangan PT Ado yang berada di seberang sungai. Ketika mendengar teriakan anak tersebut, Suhan dan ketiga rekannya lalu menggeser ponton yang berada di penyeberangan untuk mendekati arah teriakan anak tersebut. Kemudian sekitar 80 meter dari lokasi tersebut, Suhan langsung terjun ke sungai untuk menolong anak tersebut. Nyawanya selamat. Gila. Untuk update pencarian korban yang tenggelam sejauh ini, bagaimana informasinya, Agus? Apakah memang ada bantuan dari tim SAR setempat yang diterjunkan? Laporan terakhir saya terima pada Minggu pagi tadi, tim SAR dari Pos Sintang sudah menuju ke lokasi kejadian, bergabung dengan unsur tim SAR lainnya untuk mencari keberadaan dari nenek tersebut. Sampai pukul 16 sore ini, keberadaan korban masih belum diketahui inilah. Mungkin bisa digambarkan, Agus, seperti apa sebenarnya kondisi jembatan gantung hingga menyebabkan 2 korban ini? Baik, Nila, jembatan gantung di Dusun Jaya Karya, Desa Mandong Raya itu akses menuju 5 desa. Jembatan itu dipergunakan oleh warga jalan kaki, tapi juga kendaraan roda 2 Nila setiap harinya. Jembatan tersebut kondisinya sudah tidak laik seperti itu, dan beberapa lantai papanya juga sudah rusak Nila. Agus, kemudian pasca kejadian, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun pemerintah desa setempat? Apakah ada upaya untuk menutup sementara jembatan gantung tersebut? Baik Nila, sejak tadi malam pasca dilaporkan ada warga yang tenggelam, anggota Polsek Kota Baru jajaran Polres Melawi sudah melakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat untuk menutup sementara akses jembatan gantung agar sampai dengan diperbaiki Nila, agar tidak terjadi korban selanjutnya Nila. Demikian. Baik, terima kasih banyak Agus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wartawan kami melaporkan saudara terkait insiden jatuhnya 2 korban saat jembatan gantung yang rapuh di Desa Madong Raya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di ruas jalan sisi timur Jembatan Kembar Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni 6 kendaraan minibus, 3 dump truck, dan juga 1 tronton. Kecelakaan ini diduga terjadi saat kondisi jalan sedang mengalami kemacetan akibat sedang dilakukan pengaspalan jalan. Untuk mengetahui informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Suryada Tony Hermawan di sana. Halo Tony, selamat sore. Halo, selamat sore rekan Nila. Tony, bisa diinformasikan untuk kronologis kecelakaan beruntun ini seperti apa? Jadi gini, Nila, rekan Nila. Jadi mulainya dari arah utara ada kendaraan tronton melaju dengan kecepatan yang cukup kencang. Saat itu di arah selatan terjadi kemacetan akibat terjadinya perbaikan jalan. Secara bersamaan itu kendaraan tronton itu menabrak kendaraan yang di depannya. Mulainya kendaraan itu menabrak truk tronton, akhirnya menabrak kendaraan minibus yang ada di jembatan tersebut. Begitu, rekan Nila. Apa dugaan pemicu kecelakaan beruntun itu, Tony? Sudahkah ada informasi dari pihak kepolisian? Baik, dari pemeriksaan polisi, jadi penyebab kecelakaan ini sendiri terjadi karena rem kendaraan truk tronton ini mengalami blong. Seperti itu, Nila. Penyebab kecelakaan karena remblong dari truk begitu ya. Kemudian untuk korban jiwa, apakah ada dalam kecelakaan ini atau seperti apa informasinya? Bisa diulangi lagi rekan Nila? Untuk korban, Tony, apakah dalam insiden ini ada korban jiwa atau seperti apa informasinya? Beruntungnya dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun saat ini sopir dari truk tronton yang menabrak kendaraan ini sedang berada di rumah sakit karena mengalami cedera kaki sebelah kiri. Begitu rekan Nila. Untuk penyelesaian dari kasus kecelakaan ini seperti apa, Tony? Apakah nanti akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka atau seperti apa informasi dari pihak kepolisian?
Baik, setelah saya tadi melakukan pemantauan di Mapolsek Kedung Jajang, tadi sempat terjadi mediasi antara pihak perwakilan dari perusahaan maupun korban. Namun nyatanya sampai berjalan dua jam mediasi itu belum menemukan titik temu. Artinya kasus ini akan dilanjutkan ke hukum. Karena pengajuan yang diajukan, ganti rugi yang diajukan para korban dirasa terlalu tinggi oleh perusahaan. Begitu rekan Nila. Baik, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kanit Lakalantas Polres Lumajang dan juga salah satu korban. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi ada kejadian kecelakaan lalu lintas di Desa Grobogan, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang. Kebetulan tadi pas ada pengaspalan jalan, kebetulan kendaraan agak macet, tiba-tiba dari arah belakang truk muatan aspal mengalami remblong sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Ada berapa kendaraan yang terlibat? Jadi ada sekitar 8 kendaraan, bersama juga kendaraan dari pihak penabrak. Kendaraan apa aja kan? 8 kan? Untuk kendaraan minibus ada 4 dan truk 4. Terus jauh ini dan dari hasil olah TKP, apa yang menjadi pemicu dari kecelakaan ini? Ya, untuk pemicu masih kita duga dari remblong truk tronton yang muat aspal. Ada korban? Korban sementara dari sopir tronton aja mengalami luka ringan, sementara masih di rumah sakit. Ketika itu pertama berhenti, di belakang saya adalah Pajero dan di depan saya di situ saya sendiri. Nah, sudah berhenti, tidak lama kemudian tanpa ada klakson, juga tidak ada tanda-tanda, terus kemudian mobil tronton dengan kecepatan tinggi. Di depan saya di situ ada kendaraan mobil Innova yang sekarang masih ada di TKP. Nah, di depan TKP di situ sebelum nabrak Innova di situ, di depan saya di situ ada truk warna hijau kena kesenggol sedikit, akhirnya tronton itu agak monteng ke sebelah barat. Di depan ada kendaraan Honda Fit, kemudian juga ngantem, akhirnya sehingga mengena yang pertama ngena Pak Ju, ribon, setelah ribon kena Avanza, di depan Avanza kena ribon lagi, gitu. Abu-abu itu. Jadi kena mobil berapa itu? Kalau mobilnya yang kena yang sekitar 10 ya, sekitar 10. Sekitar 10, ya, terus truknya 3 ya? Truknya 4 dengan truknya 4 ya? Dengan yang nabrak. Berarti mobil pribadi ada 6? Ada, kalau mobil pribadi 1, 2, kemudian yang freight itu lari, artinya tidak mau. Innova Putih juga? Innova Putih juga. Juga lari? Tidak minta ganti, langsung. 6 mobil pribadi, sisanya truk ya? Iya, sisanya truk. Ada roda 2 enggak, Pak? Roda 2 enggak ada. Kalau dalam keadaan diam. Keadaan diam karena di depan itu macet mungkin. Macet ya, ada perbaikan jalan? Iya. Kondisi diam semua. Kalau korban jiwa? Korban jiwa enggak ada. Luka-luka enggak ada. Kalau dugaan sementara sopir dari tronton ini kenapa, Pak? Kalau dugaan sementara, yang pertama bisa remblong atau ngantuk. Oh gitu ya. Kenapa tidak saya bilang ngantuk di situ? Karena di tronton ini naik ke di atas trotoar sekitar 20 cm. Banting. Kalau tidak banting di situ mungkin kena Pajero punya saya dan mobil-mobil yang lain, pasti lebih banyak korbannya. Untungnya masih terhalang oleh truk. Beragam informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu saat itu, yang saat kejadian sendiri mereka secara langsung melihat yang bisa diamankan itu sendiri. Nandri, saat ini apakah sudah ada informasi untuk dugaan awal penyebab kebakaran tersebut? Untuk dugaan sendiri, polisi masih menyelidikinya karena di lokasi itu sendiri terdapat garis polisi yang sudah dipasang oleh pihak polisian. Gitu, Baik, Nandri, kemudian terakhir langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah adanya insiden ini? Langkah dari pemerintah Kota Bandung sendiri selain yaitu mengungsikan warga masyarakatnya, besok rencananya pemerintah Kota Bandung akan menyediakan melalui kelurahan yang seret itu sendiri menyediakan dapur umum beserta kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung. Baik, Nandri, terima kasih banyak atas laporan Anda melaporkan terkait insiden kebakaran di Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kementerian Sosial atau Kemensos memberdayakan puluhan penerima manfaat dengan berbagai latar belakang untuk dapat berwirausaha di sebuah tempat khusus yang dinamakan Sentra Kreasi Atensi. Menteri Sosial RI, Tri Risma hari ini juga mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kemensos tersebut agar para penerima manfaat dapat memiliki penghasilan yang lebih baik. Para penerima manfaat ini merupakan mereka yang kondisi perekonomiannya lemah. Bagaimana informasi terkininya? Telah tersambung bersama saya, wartawan tribunnews.com. Ada Rizky Sandi di sana. Halo Rizky, selamat sore. Ya, selamat sore. Rizky, bisa diinformasikan untuk kegiatan dari Menteri Tri Risma hari ini pada hari ini seperti apa saja? Ya, Mila, bisa dilaporkan hari ini, tepatnya siang tadi sih, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri Risma telah menghadiri atensi kreasi yang berlokasi di Bekasi Timur gitu. Di sini merupakan tempat yang disediakan oleh Kemensos memberdayakan para ex tunawisma yang dipilih oleh Mensos Risma untuk berkarya gitu, berusaha gitu. Jadi tadi Menteri Risma di sini didampingi dengan artis Raffi Ahmad dan juga Chef Renata membagikan ilmunya atau pengalamannya selama mengabdi begitu di Indonesia, dan juga Raffi Ahmad menceritakan tentang pengalamannya menjadi entrepreneur gitu. Di sini juga tadi Menteri Risma bersama dengan Renata mencoba untuk memasak bersama begitu di atas panggung yang disaksikan oleh para ribuan puluhan penerima manfaat.
Rizky, ada berapa penerima manfaat yang kemudian sudah diberdayakan di sentra kreasi atensi Bekasi ini? Berdasarkan data dari Menteri Risma, untuk penerima manfaat sejauh ini sudah ada 38 orang. Ya, ini merupakan memiliki background masing-masing gitu. Ada yang tadi si Risma menyebut kalau ada yang bekas korban KDRT, terus tunawisma, pemulung, manusia gerobak, manusia silver, semuanya diberdayakan oleh Menteri Risma di sentra atensi karya ini. Gitu, ya. Kemudian untuk rencana dari pemerintah pusat sendiri lewat Kemensos begitu ya, akankah ada sentra kreasi atensi lain yang akan dibangun dan kemungkinan ada berapa lagi kalau memang akan dibangun kembali? Jadi berdasarkan keterangan Menteri Risma tadi, Menteri Risma juga sempat menyinggung terkait pembangunan rusunawa, begitu. Rusunawa untuk para ex pemulung atau ex tunawisma. Disebutkannya katanya bakal ada di Makassar dan Solo lagi. Kendati begitu, Risma masih belum bisa memastikan kapan pembangunan sentra atau isi karya seperti yang di Bekasi ini. Namun dirinya berharap bahwa pada tahun depan pihaknya bisa menyelenggarakan berupa ini. Pesan apa Rizky yang kemudian disampaikan Menteri Tri Risma hari ini untuk para penerima manfaat dan juga masyarakat umum? Kalau yang dia katakan tadi di atas panggung, Menteri Risma meminta untuk sedianya semangat, menyampaikan semangatnya, terus juga tidak pantang menyerah, kata Menteri Risma, contoh dari Raffi Ahmad Bonsek Renata, kata dia begitu, karena menurut Risma seluruh takdir tidak bisa dirubah jika tidak ada kemauan dari yang memilikinya gitu, dari manusia gitu. Baik, terima kasih banyak Rizky Sandi, wartawan Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persiapan rencana pembukaan pariwisata di Bali pada bulan Juli 2021 semakin dimatangkan oleh berbagai pihak berwenang, baik dari unsur pemerintahan, TNI, Polri, hingga desa adat. Diperlukan semangat, dukungan, dan juga tekad yang kuat dari seluruh elemen, baik dari Satgas COVID-19 maupun masyarakat agar rencana pembukaan pariwisata di Bali ini dapat terrealisasi dengan mulus dan juga menjadi tonggak pemulihan ekonomi. Satu diantaranya adalah di Pantai Batu Bolong yang mempunyai daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya, wartawan Tribun Bali, ada Karsiani Putri di sana. Halo Putri. Halo Nila, selamat sore. Selamat sore, Putri. Bisa diinformasikan untuk situasi terkini di Pantai Batu Bolong pada hari ini seperti apa? Baik Nila, dari pantauan saya di lokasi, saat ini masyarakat tengah ramai mengunjungi Pantai Batu Bolong. Para pengunjung ini pun terlihat tengah menikmati keindahan Pantai Batu Bolong, dan ada pun aktivitas yang dilakukan para pengunjung, mulai dari bersantai menunggu matahari terbenam, bermain selancar, sampai dengan bermain layangan di tepian pantai. Untuk daya tarik dari Pantai Batu Bolong ini bisa diceritakan, Putri? Baik, untuk daya tarik pantai ini tidak hanya terpaku pada bentuk karang-karangnya yang besar, namun juga ombak yang besar dan cocok untuk berselancar. Pantai ini juga memiliki hamparan pasir yang luas meski warnanya tidak terlalu putih. Hal ini menjadikan Pantai Batu Bolong menjadi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain bersantai sembari menikmati suara deburan ombak, di sini wisatawan juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang hingga berselancar. Selain menikmati indahnya Pantai Batu Bolong, kemudian apakah seperti kafe atau mungkin bar dan juga warung di sekitaran Pantai Batu Bolong ini tetap dibuka di masa pandemi seperti saat ini? Baik Mila, untuk bar, kafe, warung hingga penyedia papan selancar di sekitar Pantai Batu Bolong tetap buka, melayani pembeli sejak April lalu meskipun sebelumnya sempat tutup selama kurang lebih 8 bulan. Di sini juga akan ditemui pedagang aksesoris yang mulai banyak ditemui sekitar pantai ini. Putri, kemudian untuk penerapan protokol kesehatan sendiri yang diterapkan oleh pemilik usaha di sekitar Pantai Batu Bolong seperti apa?
Baik, terkait protokol kesehatan, dari pihak pemilik usaha tetap menganjurkan para pembelinya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan dari pantauan di lokasi, di beberapa tempat usaha telah menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer. Ini kan ada rencana terkait pembukaan pariwisata Bali pada bulan Juli mendatang. Kemudian bagaimana respon dari pemilik usaha di sekitar Pantai Batu Polong ini? Baik Nila, dari wawancara sebelumnya dengan salah satu pemilik usaha di Pantai Batu Bolong ini, pemilik usaha tersebut mengaku menyambut antusias rencana pembukaan pariwisata Bali pada Juli mendatang. Dirinya pun berharap agar pembukaan pariwisata Bali tidak lagi diundur, mengingat pariwisata Bali yang sudah lama tidak berjalan. Sekian Nila. Baik saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan owner warung Eka di Putu Eka Yanti. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau boleh tahu dari tahun berapa Bu sudah berjualan di sini? Saya berjualan di sini dari tahun 2015. Selama pandemi ini pernah tutup Bu warungnya atau bagaimana? Selama pandemi, pas awal-awal pandemi itu pantai sudah tidak boleh dibuka karena tidak ada satupun wisatawan yang berkunjung di pantai. Kami pun kalau membuka warung itu sepi, penurunannya sangat drastis bahkan sampai 100%. Berapa lama Bu tutup warungnya? Kira-kira saya tutup warungnya itu 8 bulan. Berarti kembali buka itu dari bulan apa Bu? Kembali buka itu kira-kira setelah 8 bulan pandemi itu bulan April ya kalau tidak salah itu kita kembali buka. Dan pada saat buka kembali pun masih sepi sekali. Kalau dulu sebelum pandemi biasanya setiap hari ada kunjungan berapa orang Bu? Kalau sebelum pandemi itu bule atau turis yang datang itu sangat banyak sekali, mungkin mencapai 100 atau mungkin 150 per harinya. Kemudian setelah pandemi itu mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan yang datang ke pantai itu mungkin hanya yang tinggal di Bali saja atau di Canggu saja, mungkin 1 atau 2 orang. Itu setiap harinya Bu ya? Ya. Bu, ini kan rencananya Bali akan dibuka pada bulan Juli 2021. Ya. Dari Bu Eka sendiri pendapatnya seperti apa Bu dengan adanya informasi tersebut? Dengan adanya berita tersebut bahwa memang Juli akan dibuka, saya merasa sangat senang sekali karena nanti semoga saya berharap dengan dibukanya pariwisata di Bali kita kembali seperti dulu sebelum pandemi lagi, bisa berjualan seperti sedia kala. Informasi rencana pembukaan pariwisata di Bali pada bulan Juli 2021 nanti sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, saudara, kami terus mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas serta interaksi. Saya Nila Irdal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!